pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Unit ambulan dari yayasan lain yang istimewa ini adalah ambulan yang menggunakan listrik pertama kali. Dan tadi saya juga barusan mendapatkan laporan dari Kepala Dinas maupun Pak Asisten Kesra bahwa sebenarnya pemerintah Jakarta juga sudah merencanakan untuk tahun depan akan memiliki 5 unit ambulan yang menggunakan listrik. Tetapi sebenarnya untuk antar jemput kita sudah memiliki, sehingga dengan demikian mudah-mudahan dalam pengoperasian ambulan ini di lapangannya tidak ada permasalahan. Pak Muhammad Biar, kami persilakan. Jadi sebagai tambahan saja bahwa yayasan lain ini memang fokus di dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi ini adalah ambulan listrik yang pertama. Tidak mudah tadi kami sampaikan bahwa untuk mengoperasikan hal yang baru ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi prototipe, bisa menjadi inspirasi bagi mungkin yayasan atau lembaga-lembaga yang lain, di mana tentu ini akan sangat-sangat membantu kepada masyarakat kita semua, dan mudah-mudahan ini semua bisa berkelanjutan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Bapak, pertama untuk mobil ini nantinya akan membuat di mana aja akan dioperasikan, dan untuk Jakarta kan ada target zero emisi ya Pak. Mau nambah mobil operasional apa lagi selain ambulan yang akan mobil listriknya? Terima kasih. Jadi ini sepenuhnya akan dikelola di bawah Dinas Kesehatan untuk sekali lagi untuk tentunya melayani masyarakat yang ada di Jakarta. Kita ada 96 ambulan, ini menjadi 97 dan betul-betul untuk melayani masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau mobil operasional yang mau dilistrikin apa mungkin dana atau apa? Bukan, ini mobil operasional untuk jemput kalau ada pasien yang udah berusia fisiknya keterbatasan. Jadi memang di Jakarta ini hampir semua hal yang itu akan diurus oleh pemerintah Jakarta. Dari wajahmu udah kelihatan kamu isu lain. Jadi Jakarta ini selama ini kan APBD-nya rata-rata 90-an triliun. Dengan kemarin DBH-nya dikurangi, tentunya kita harus mencari cara untuk bisa revenue Jakarta itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk itu kalau memang diizinkan oleh pemerintah pusat, Jakarta segera menyiapkan apa yang kemarin saya sampaikan di depan Pak Menteri Keuangan tentang dua hal. Yang pertama adalah obligasi Jakarta, yang kedua adalah Jakarta Collaboration Fund. Nah, Jakarta Collaboration Fund ini bukan hanya untuk bisa digunakan di Jakarta, investasi di Jakarta, tetapi tentunya juga di daerah lain. Nah, untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ya, tapi kan papernya sedang diurusin.
Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Kenapa? Jadi kan kejadiannya setelah Pak Menteri Keuangan kalau saya memang seperti yang saya sampaikan, Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model. Karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Sehingga dengan demikian, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri, kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan, apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam Undang-Undang APBN, disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargu. Hanya kalau memang ada perubahan, tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat, dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat. Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini untuk katakanlah misalnya alternatif financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? Dengan KLB, SP3L, SLF, dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik akan kami gunakan, termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik. Tapi yang jelas semangat saya nggak berubah untuk membangun Jakarta, dan yang tidak boleh dikurangin sesen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, termasuk untuk pemutihan ijazah. Terakhir, kalau nggak kasih Pak Bir, tak tanya beliau. Ya, kalau kita lihat tentunya nanti ruang space fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang. Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi dan saya sudah memutuskan untuk PPSU. Saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani. Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan PJLP untuk tahun 2025 dengan APBD yang ada, tentunya kita akan segera selesaikan. Bagaimana dengan tahun depan? Kalau ruang fiskalnya nggak ada, mohon maaf, pasti juga nggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu Pak, kondisi yang harus ditanggung. Ya. 10 Oktober untuk PPSU, untuk damkarnya mungkin beda waktu sedikit. Nggak ada lagi? Saya udah tahu pasti nggak ada lagi. Yang paling penting pertanyaan Ruby tadi. Terima kasih. Ini ada Pak Biar. Iya, Bapak mungkin boleh dielaborasi lagi mungkin kelebihan dari ambulans ini selain dia listrik itu apa lagi mungkin Pak boleh? Ya tentu kelebihan utamanya adalah ini prototipe ya, jadi ini ambulan listrik yang pertama pasti lebih efisien di dalam pengoperasiannya. Nah kemudian hal yang lainnya ini tentu sesuai dengan standar yang ada. Ambulan ini kita akan lengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Masyarakat yang mau pakai seperti apa Pak? Tentu sudah dikelola oleh jadi untuk sampai saat ini nanti setelah kita lengkapi semua secara
operasional ini sudah layak. Masih kan? Baik ya, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.